Halo semuanya, saya Laura Francisca Ceset Urelewar. Saya dari Universitas Nusa Cendana, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiobudaya gizi terkait suku Lama Holot yang berada di Flores Timur. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan asal-usul suku Lama Holot. Lama Holot atau Lama Holot disebut juga sebagai Lam Kolot, Lam Holot Solor, atau Larentuka adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Menurut cerita bahwa asal-usul Lama Holot yang mendiami Flores Timur daratan Pulau Adonara, Lembata, Solor di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang lebih populer dengan sebutan Solor Watan Lema dikatakan berawal dari perjalanan bangsa-bangsa Hindu Buddha dari India belakang, dari Gujarat dan Persia dengan arus aliran persinggahan dari India ke Malaka serta dari Cina ke Muang Thai kemudian bertemu di Kepulauan Asia Tenggara dengan persinggahan di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dari sana terjadi pergerakan menuju Kepulauan Timur termasuk Kepulauan Solor sebagai wilayah Lama Holot. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur diproyeksikan sebanyak 251.611 jiwa. Tetapi menurut catatan Joshua Project, jumlah populasinya sekitar 193.000 jiwa. Sehubungan dengan asal-usul orang Lama Holot, terdapat sejarah lisan yang mengatakan bahwa mereka orang Lama Holot berasal dari Kerokopukeng atau Lepan Batang, sebuah pulau kecil di sebelah utara Pulau Pantar yang kini termasuk wilayah Kabupaten Alor. Pada suatu masa, pulau kecil itu terkena bencana banjirop. Rumah-rumah tergenang air hingga akhirnya mereka terpaksa pindah dan akhirnya sampai di ujung timur Pulau Flores hingga saat ini. Yang berikut kita masuk persebaran suku Lama Holot. Wilayah tradisional masyarakat Lama Holot berbatasan dengan wilayah suku Sika di barat dan suku Kedang di ujung timur Pulau Lembata. Masyarakat Lama Holot tersebar di wilayah ujung timur pulau dan di pulau-pulau kecil di sekitarnya yang berupa kepulauan vulkanis dengan rangkaian bukit-bukit dan gunung berapi seperti Gunung Lowotobi, Gunung Leraboleng, dan Gunung Iliboleng. Letak geografis ini berdampak pada klimatologi yaitu mengalami dua musim seperti daerah-daerah lain di Indonesia yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada zaman dahulu, masyarakat suku Lama Holot umumnya memilih tempat bermukiman di puncak-puncak gunung atau bukit yang sulit untuk dijangkau. Namun, di antaranya ada juga yang mendirikan rumah dan bermukiman di lembah atau di sepanjang pantai. Wilayah tempat tinggal suku Lama Holot ini berupa desa yang disebut Lowo Tanah atau Niilaga. Pola perkampungan ini padat dan berbentuk persegi panjang, yaitu membujur dari arah utara ke selatan dan tampak berorientasi pada 4 arah mata angin sehingga mereka menyebutnya kampung bagian utara, timur, selatan, dan barat. Kampung-kampung lama biasanya dikelilingi oleh pagar batu dengan tujuan untuk melindungi diri dari serangan musuh atau gangguan binatang buas. Masuk pada bahasa suku Lama Holot. Masyarakat suku Lama Holot menuturkan bahasa Lama Holot yang termasuk ke dalam kelompok bahasa Austronesia. Variasinya mungkin tidak semuanya dapat dipahami satu sama lain. Menurut Keraf pada tahun 1978 melaporkan bahwa ada 18 rantai bahasa atau dialek dengan nama tersebut. Bahasa ini menunjukkan bukti adanya substratum Papua atau non-Austronesia.
dengan sekitar 50% leksikonnya non-Austronesia. Orang Lama Holot memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Lama Holot. Bahasa ini bersama beberapa bahasa Latin seperti bahasa Sika, bahasa Krowe Muhang, dan bahasa Muhang digolongkan oleh para ahli ke dalam rumpun bahasa Ambon Timur. Bahasa yang dipergunakan terdiri atas bahasa Lama Holot Barat, Lama Holot Tengah, dan Lama Holot Timur. Kita melihat religi suku Lama Holot. Saat ini, mayoritas masyarakat Lama Holot menganut agama Katolik. Islam juga memiliki jumlah penganut yang signifikan di antara orang Lama Holot. Banyak perkampungan-perkampungan Muslim yang berdiri di pesisir pantai. Salah satu kelompok Muslim Lama Holot adalah orang Lama Kera. Meskipun saat ini mayoritas masyarakat Lama Holot sudah beragama Katolik, namun sebagian kecil masih bertahan dengan kepercayaan asli Kodakirin. Mereka percaya kepada dewa tertinggi yang disebut Lera Wulan Tanah Ekan sebagai sang pencipta. Masyarakat Lama Holot juga percaya kepada roh-roh nenek moyang bawah. Mereka mempunyai hubungan langsung dengan anak cucunya yang masih hidup. Hal ini mempengaruhi tradisi pemberian bayi yang baru lahir dengan nama salah seorang nenek moyangnya. Baik, yang berikutnya teknologi dan peralatan. Masyarakat suku Lama Holot menggunakan alat tradisional dalam bercocok tanam berupa parang, kapak, tofa untuk membersihkan rumput, tugal, dan pisau untuk memanen padi. Mereka juga menggunakan hora yang terbuat dari anyaman daun lontar untuk menyimpan hasil padi, hasil panen. Sebagian dari suku Lama Holot juga menangkap ikan dengan alat-alat sederhana seperti jaring atau nere dari anyaman tulang daun lontar, busur panah dari bambu, dan pancing. Berikut mata pencaharian suku Lama Holot. Mata pencaharian utama masyarakat Lama Holot adalah bercocok tanam di ladang dengan tanaman utamanya yaitu padi dan dilakukan dengan sistem tabang bakar. Selain bercocok tanam, mata pencaharian tambahan suku Lama Holot adalah menyadap tuak. Pekerjaan menyadap tuak ini merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kedewasaan seorang laki-laki. Laki-laki dapat disebut dewasa jika ia sudah terampil bekerja di ladang dan menyadap tuak atau olahere atau. Sebaliknya, ukuran kedewasaan bagi seorang anak perempuan adalah sudah pandai bertenun atau neketane. Mereka juga beternak babi, kambing, ayam, dan kerbau. Kerbau biasanya disembeli dalam rangka upacara serta berfungsi juga sebagai mas kawin. Sebagian dari suku Lama Holot juga menangkap ikan dengan alat-alat sederhana seperti jaring dan anyaman tulang daun lontar, busur panah dari bambu, pancing, dan lain-lain. Sedangkan mereka yang tinggal di daerah pantai, mata pencaharian utamanya adalah sebagai nelayan. Masyarakat Lama Kera dan Lama Lera yang merupakan subetnis Lama Holot dikenal karena perburuan paus tradisionalnya. Berikut kemasyarakatan organisasi sosial. Kesatuan sosial terkecil suku Lama Holot adalah keluarga inti yang disebut Lango Umah. Beberapa Lango Umah bergabung membentuk suatu kesatuan keluarga lebih besar yang disebut sebagai Manukona atau Amang. Gabungan dari Manukona membentuk klan yang disebut Nuanewa atau Wungu. Dalam keluarga inti, ayah diposisikan sebagai pemimpin dengan lebih banyak berfungsi sebagai pengambil keputusan. Anak laki-laki dibiasakan mengikuti upacara-upacara adat. Anak laki-laki juga bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya dan hubungan anak laki-laki dengan ibunya biasanya terjalin erat. Sebaliknya, hubungan antara anak perempuan dengan ayahnya ditandai oleh hubungan yang sungkan. Berikut perkawinan suku Lama Holot. Dalam perkawinan, suku Lama Holot menganut prinsip eksogami klan, artinya mencari jodoh harus di luar klan sendiri.
Klan pemberi gadis disebut belake dan klan penerima gadis disebut anaopu. Adat menetap sesudah nikah adalah viri lokal, di mana pasangan pengantin akan menetap di sekitar kediaman kerabat suami. Salah satu syarat dalam perkawinan adalah mas kawin yang menandai bahwa si wanita telah keluar dari klannya dan juga sebagai alat mempererat hubungan kekeluargaan. Mas kawin biasanya berupa gading atau bala dengan bermacam-macam ukuran. Semakin besar ukuran gading itu, tentu akan semakin baik. Orang yang menentukan besar kecilnya mas kawin itu adalah saudara laki-laki dari ibu si gadis atau nana dan orang tua serta saudara-saudara si gadis atau naama. Apabila mas kawin belum dilunasi, maka sang suami harus tinggal dan bekerja di rumah orang tua istrinya. Berikut kesenian. Yang pertama, tari hedung. Tari hedung adalah tarian tradisional sejenis tarian perang masyarakat lama Holot. Tarian ini dibawakan dengan menggunakan pakaian adat serta senjata perang. Musik tradisional tersebut diantaranya seperti gong, bawa gong gendang, gong inang gong induk, gong anang gong anak atau kecil, keleneng, dan gendang. Untuk penari pria biasanya menggunakan nowin, sedangkan penari wanita menggunakan kewatek. Untuk aksesoris terdiri dari kelala ikat pinggang, senai, selendang, dan kenobo perhiasan kepala. Sedangkan itu untuk peralatan yang digunakan menari, diantaranya seperti kenube parang, gala tombak, dan dopi perisai. Kedua, tarian dolo-dolo. Tarian dolo-dolo merupakan salah satu tarian dari kultur masyarakat lama Holot. Tarian ini melambangkan nilai-nilai persahabatan dan seringkali dimanfaatkan oleh kaum muda untuk mencari pasangan. Tarian ini biasanya dimainkan oleh para pemuda-pemudi pada waktu-waktu tertentu, misalnya acara syukuran, pada malam bulan purnama, dan lain-lain. Dalam tarian ini, setiap peserta siapa saja boleh mengikuti tarian ini akan saling mentautkan jari kelingking dan membentuk lingkaran. Jika peserta banyak, lingkaran bisa terdiri dari 3 lapis atau lebih. Ketiga, gapen atau oreng. Oreng merupakan salah satu nyanyian lama Holot berbentuk narasi. Dikatakan nyanyian naratif karena oreng di sini berupa tuturan yang cara penuturannya adalah dengan cara dinyanyikan. Mengenai isinya, orang biasanya memuat berbagai kisah atau peristiwa dalam kehidupan masyarakatnya. Tema dari oreng pun senantiasa disesuaikan dengan situasi dan suasana hati saat oreng itu dilakukan. Apabila dinyanyikan sebagai pengiring tarian, orang selalu diawali dengan soleoha atau salah satu nyanyian bersama yang diselingi dengan pantun berbalasan. Ketika gerak tarian itu semakin cepat, maka orang alape akan mengambil ahli. Isi nyanyian pun cenderung lebih panjang karena dalam tarian, orang biasanya mengangkat berbagai kisah hidup masyarakat. Isi oreng hanya mengisahkan satu peristiwa kehidupan seseorang, entah itu kisah hidup orang alape itu sendiri atau kisah hidup orang lain yang menyentuh hati sang penyanyi. Bahasa yang digunakan dalam oreng bukanlah bahasa yang selalu digunakan masyarakat sehari-hari, melainkan bahasa dengan pilihan kata khusus dan mengandung makna kiasan sehingga tidak bisa dipahami secara harafiah, namun membutuhkan interpretasi dari pendengarnya. Keempat, tenun ikat. Kain tenun merupakan salah satu daya tarik di Flores, Nusa Tenggara Timur. Corak khas dan proses pembuatan yang cukup lama membuat kain ini makin istimewa.
Keindahan anggun warisan leluhur merupakan tenun ikat menjadikan ciri khas pesona budaya lama Holot. Kain tenun ikat memiliki banyak motif yang berbeda. Contoh 3 motif yang ada di tenun ikat Adonara, yaitu pertama motif dengan warna-warni, bergaris lurus lebar merupakan kain kuatek. Yang kedua, motif dengan warna yang monoton, serta bergaris lurus kecil-kecil adalah knobing. Dan yang ketiga, motif berwarna dan bergaris lurus adalah senai atau selendang. Makanan khas suku Lama Holot. Makanan pokok Lama Holot adalah jagung titih. Adapun makanan khas Lama Holot yaitu jawada adalah olahan gorengan makanan cemilan khas Lama Holot yang berbentuk segitiga dan memiliki aroma yang khas dari gula merah atau gula aren dan tepung beras. Ada juga makanan khas seperti rumpe-rampe. Makanan lokal Lama Holot yaitu manuk taposebut. Makanan lokal di Lama Holot ini biasanya ditemukan dalam kebersamaan kekeluargaan di kampung atau di objek wisata pantai saat warga berekreasi bersama. Suku Lama Holot adalah salah satu komunitas masyarakat yang terdapat di Kabupaten Flores Timur, Tanjung Bunga, Adonara, Solor, dan Lembata yang semuanya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Banyak kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat dari suku Lama Holot yang masih melekat pada orang-orang Lama Holot sampai pada zaman sekarang ini, terutama pada penduduk desa. Hampir semua aturan-aturan adat masih dijalankan dan kepercayaan-kepercayaan leluhur atau mitos masih dipercayai sampai sekarang ini.